Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leksi Triaji Liswianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4. Saya mengajar di SMK Negeri 10 Malang yang beralamatkan di Jalan Raya Telogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2131 5375 8986. Nomor peserta BPG 2015 0317 5347. Pelaksanaan uji kinerja ini saya laksanakan secara luring di masa pandemi dengan jumlah peserta didik 12 siswa. RWP yang saya gunakan adalah untuk siswa SMK kelas 12 dengan kompetensi keahlian multimedia. Model pembelajaran yang saya pakai adalah model Project Based Learning atau PJBL. Kepada dosen penguji dan guru pamong, mohon masukan dan petunjuk agar lebih tersempurnanya proses pembelajaran saya di kedepannya. Terima kasih. Oke, untuk mulai, silakan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Tadi kita sudah melalui prokes. Siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Siap. Sebelum pelajaran, silakan absensi dulu. Siapa di sini yang hadir? Ya, silakan lakukan absensi ya. Di Google Form-nya, isi dulu Google Form-nya. Sebelumnya kita akan melihat video. Ini kan dari Sekolah dari sama calon sarjana yang nanti akan mencapai dalam selama itu adalah tidak mendapatkan sebuah kebenaran. Lantas itu kan juga berakhir dari apa yang dilakukan dari nomor 7. Silakan dan gotekan. Untuk kalian kali ini adalah silver dan juga gold dan untuk tidak menjadi silver play, share utamanya channel kalian di sini mencapai 100 subscriber. Nah, bahan dari silver play ini terbuat dari campuran tembaga kita untuk keselamanya. sudah pernah lihat video ini? Belum? Ya, itu adalah penghargaan bagi para ibu guru dan guru. Untuk mendapatkan subscriber sampai 100 saja sudah susah banget. Ya, perlu adanya kreativitas itu. Memang untuk para kreator itu dituntut kreativitas. Ya, siapa di sini yang berniat jadi youtuber? Ada? Berapa channel YouTube-nya? Sudah punya channel YouTube mungkin? Sudah. Berapa subscribe-nya? Berapa? Enggak ada. Videonya saya upload sendiri Pak, saya potong sendiri. Saya lihat sama keluarga saya Pak. Ya, ya. Terus di atasnya ada tuh 1 juta lagi. Terus ada restart sampai 1 juta. Ya itu. Jadi lika-likunya ketika kita jadi youtuber itu juga nggak segampang yang kita kira. Ada beberapa project di situ yang harus kita mengikuti kajiannya gitu. Jadi di sini Pak Lesi ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran di minggu kemarin. Minggu kemarin Pak Lesi sudah mengingatkan tentang Adobe Premiere. Adobe Premiere itu apa? Ada yang tahu? Software untuk mengedit video. Software untuk Mengedit video. Software untuk mengedit video. Ya, ini khusus untuk editing video. Boleh. Jadi video itu apa sih? Gambar yang berat. Gambar yang berat 1 detik itu biasanya menjalankan 25 sampai 30 gambar. Terus kalau Adobe Audition, Software untuk mengolah audio. software untuk mengolah Audio. ya sama seperti di kehidupan kita juga. Jadi kalau video itu ibaratnya visual kita, penglihatan kita. Terus kalau audio itu
Bisa melihat ya? Nah, bisa bersuara kan? Bisa. Sudah berucap syukurkah hari ini? Sudah. Bagaimana cara berucap syukur? Iya, seperti itu memang. Jadi terkaitan dengan pembelajaran kita, ya, video kita juga harus pandai-pandai bersyukur ketika kita juga diberikan indera penglihatan yang sempurna ya di sini. Ya, kemudian kita juga diberikan indera mulut untuk bersuara, menyuarakan kebaikan. Intinya apapun yang kita lihat, apapun yang kita keluarkan, kita ucapkan, kalau bisa yang baik-baik. Ya, yang perlu gimana? Itu tadi ada proses editing. Ya, editingnya gimana? Kalau kita sudah melihat hal yang buruk atau mungkin berucap kata-kata yang jelek, cara editing gimana? Dengan ucap astagfirullah, istighfar, ya, dengan berdoa, itu juga cara editing kehidupan yang nyata. Iya. Coba. Seperti itu. Ya. Jadi dengan ucapan kita jangan sampai kita menyakiti orang lain atau kita. Ya, kita masih butuh bantuannya juga untuk mengajarkan proyek. Tentu aja kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi di bidang videografi seperti ini. Ya, kita butuh kameramen, kita butuh sound engineering mungkin, terus kita butuh sutradara, talent. Ya, siapa yang berperan di situ? Siapa pengisi suaranya? Editornya siapa? Ya, kita nggak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ya, paham ya? Ya, sama seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bersosialisasi dan bekerja sama. Oke, lanjut. Ya, di ranah kompetensi inti. Jadi ada KIP di situ ada ranah pengetahuan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan secara teori dari Adobe Premiere dan Adobe Design. Terus yang KIP di situ ada ranah prakteknya. Jadi nanti akan praktek di bidang Premiere sama Design. Terus ini tadinya menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Jadi nanti kalian harus membuat file audio dulu, baru kemudian diimage-kan dengan videonya. Ya, secara teori seperti apa itu nanti akan kita bahas. Terus yang keempat, dengan keterampilan 4.8 memadukan atau menghubungkan file audio tadi dengan video sesuai dengan kebutuhan naskah. Ya, ini nanti yang akan kita bahas hari ini. Ya, indikatornya berarti setelah dengan pengetahuan kalian nanti akan dapat mengenaikan, nanti akan dapat mengenaikan audio. Ya, kemudian di keterampilannya bisa menghubungkan dan kemudian juga bisa mengembangkan. Ya, terus lanjut. Ini tujuan pembelajaran. Jadi pelajaran kita akan melalui ceramah, melalui diskusi, melalui demonstrasi, melalui praktek, terus dilanjutkan dengan presentasi. Nah, ini kalian bisa mengembangkan hasil pemaduan tadi audio dengan video berdasarkan naskah dengan penuh rasa tanggung jawab dan saling membantu. Sebelum praktek, saya akan memberikan KPD juga. KPD itu apa? Itu yang berbeda. Sama seperti kemarin yang pada bagikan, di sini juga ada KPD. Nanti saya akan menyerahkan, kemudian kalian akan mencermati di situ, terus mengikuti apa-apanya dia. KPD, kemudian kalian membuat resume. Resume apa? Berupa kayak presentasi tadi. Presentasi nanti dipresentasikan ke depan kelas. Nah, strategi belajar kita hari ini adalah project based learning. Kemudian pendekatannya tetap pakai analitik 5M, di mana nanti kalian akan mengamati, ya, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mempraktekkan dan mengkomunikasikan. Metodenya juga ada, metodenya ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek, sama presentasi. Kemudian ke ranah evaluasi, kalian akan menilai tentang sifat, pengetahuan, dan keterampilan.
biasanya ini sikap. Nah, sikap ini pada sini guys, jujurnya gimana kerja kalian bisa jujur nggak di sini mengerjakan tugas benar hasil karya kalian nggak, minimal kasihan lah dari materi kerja kalian itu saya nilai untuk mengambil nilai kejujuran. Terus kerjasama, bisa nggak kerjasama dengan temannya, atau mungkin kalian punya sifat individu nggak suka kerjasama ya, tapi saya harapkan di sini jangan individu tidak baik. Oke, terus tanggung jawab, kalian bisa mempertanggungjawabkan karya-karya tadi ya di depan teman-teman kalian. Ya, ketika ditanya, oh berarti bisa, oh iya benar yang saya belajar ini. Terus di pengetahuan, kelas nanti akan memberikan tes objektif berupa pre-tes sama post-tes, sama seperti yang kemarin. Terus keterampilan, pengajar menilai persiapan awal, terus kemudian pelaksanaan, pelaporan dan penggunaan teknologinya. Bisa menggunakan komputer. Jangan-jangan pegang mouse saja tidak. Ada yang pegang mouse benar-benar? Tidak ada. Terus, oke. Ada yang pokok sama ya seperti tadi. Menguraikan perpaduan audio video, mengaitkan audio dengan naskah videonya, kemudian menggabungkan, terus mengembangkan. Ya. Oke. Referensi belajar. Jadi Pak Lazim pegang 2 referensi tekstual. Jadi pedomannya pada modul sama buku teks yang biasa digunakan catatan ini. Jadi ada buku khusus, kalau mau pinjam silakan punya buku khusus. Ya. Jadi untuk bukunya sudah ada buku semua. Terus sama menggunakan 4 referensi dari internet. Di situ Pak Lesi ambil dari YouTube-nya Pak Lesi, channelnya YouTube. Kalau usah di-subscribe apa-apa. Kalau usah di-subscribe. Jadi di YouTube saya ada sebenarnya sudah banyak literasi atau tutorial tentang Adobe Premiere, Adobe Audition, After Effects juga pernah buat tempat saya di itu saya yang ke Adobe After Effects. Ya, itu saya contohkan untuk yang Adobe Premiere aja. Oke, lanjut. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya adakan pretest dulu. Ya, itu link pretestnya silakan diambil HP-nya, dikerjakan soal yang ada di situ ya. 5 menit cukup atau 10 menit? Ya, ada 10 soal di situ. Silakan kerjakan. Sudah bisa masuk. Linknya ada di kelas ya, di kelas, di kelas. Jika nama dulu, terus kelas. Di sini materinya tentang Adobe Audition dan Adobe Premiere, di mana Adobe Audition seperti yang dilihat tadi ya, fokus untuk menangani suara, ya, recording suara, editing suara, terus memberikan efek suara. Ya, kalau kalian mungkin juga efek kedua, ya, kalian nggak usah perlu jauh-jauh tindakan kedua, terus menunjuk situ toko, ya, nggak usah, bisa belajar di Audition. Mungkin terus suara kecil, jadi nggak usah suara dimatikan, kayak ini melihat hutan mungkin nggak usah. Jadi dengan ada Audition semuanya bisa terasi. Terus pengenalan Premiere, di sini Premiere fokuskan ke apa yang fokuskan Premiere? Editing video. Ya. Adobe Audition seperti ini tampilannya. Masih ada pengenalannya seperti ini. Ya, itu ada menu multitrack, menu editing, itu ada progres suara ya. Situ itu adalah suara, kata suaranya tadi. Oke, pemilihan tentang pemilihannya. Itu ada menu, ada workspace, source panel. Ya, urutan nomor 1 itu ada menu, nomor 2 workspace, nomor 3 source panel. Terlihat.
tool editing project kanan. Jadi semuanya project yang disimpan atau kegiatan kalian disimpan di project kanan tadi. Dari kemarin sudah, jadi saya cuma mengulas saja. Oke, berikut cara kerjanya. Masih ingat ya, Adobe Premiere? Ini ya. Oke, untuk mengimport kemarin kan sudah ada yang biasanya pakai ini, new import. Oke, saya mau buat bagiannya ini karena ini saya anggap setting atau mungkin ada background bocor, ada bocor di sini. Saya pakai laser, jadi ini ya. Anda lihat, saya akan di sini, sampai di sini. Nah ini saya. Kemudian saya pakai slicer tool, ini slicer tool. Kemudian saya pilih, saya ambil. Nah sudah, goreng. Nah sekarang sudah semakin bagus ya. Saya cancel ya. Jadi di sini ada program, Pak, bagaimana caranya kalau sudah terlanjur rapi terus kemudian saya ingin mengkonvertnya menjadi MK. Ya, saya biasanya pakai ini. Ada total video converter, ada format factory, ada divisi ya, banyak untuk program-program untuk convert video. Nah ini, jadi untuk konvertnya saya perlu ini auto MP4. Ya. Oh ya, caranya. Apa bedanya transisi sama efek? Transisi ya, transisi apa bedanya transisi sama efek? Di antara dua video biasanya. Jadi ketika kita memberikan transisi itu biasanya harus diupdate oleh dua video. Baru kemudian di tengahnya ada transisi. Jadi perpindahan antara dua video itu transisi. Tapi kalau efek dia melekat pada video ini. Jadi bukan antara video satu dan video dua, jadi ada di video ini. Ya kelihatan cahaya atau mungkin kalau pakai ilmu tadi asap dan lain-lain, itu dia melekat pada video ini. Itu efek. Kalau transisi di sela-sela tadi, ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, sekarang Alexi akan membagikan data PD ya di situ. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 6. Kelompoknya dua-dua aja, jadi sama seperti kemarin, satu kelompok 2 orang. Oke, dari situ nanti silakan diskusikan siapa yang bagian mapping, siapa nanti yang edit, ya, siapa nanti yang bagian presentasi juga. Oke, silakan dulu ya. Bisa. Silakan dibuka programnya, filenya ditransfer, dimasukkan ke komputer. Ya, saya itu nanti nggak bisa. Ya. Kalau di transfer pakai pakai laptop saya juga jangan masukin sekali kan. Itu kan standarnya industri. Kalau untuk di luar industri mau tayangan TV, harus mengikuti. Tapi kalau kebutuhan medsos harus seperti itu Pak. Ya. Nah, biasanya kalian buat video kan cuma untuk konten medsos kan. Jadi nggak usah pakai file. Versi biasa. Biasa. Entah kenapa aku lihat dari ini kamu kelihatan cantik banget deh, kayak artis Hollywood. Masa sih? Iya, BTW boleh pinjam duit nggak 100 aja. Di kuota minggu depan aku bayar deh. Oke ya, aku transfer ya. Makasih beauty Hollywood yang cantik. Kamu memang sahabat terbaik Bebus. Oi.
ikutan. Ya ampun, duit segitu aja sampai ditagi-tagi. Belum aja kayak kamu berlaku gini, cutie. Oke, untuk kali ini ngambil untuk orang bekerja ya. Jadi nanti prakteknya kembali saya akan keliling satu persatu melihat hasil kerja kalian. Bagaimana cara menggunakan perangkat komputer, terus menggunakan software Adobe Premiere dan Adobe Premiere. Oke, bagaimana cara menggunakannya tadi? Bisa. Terus importannya dimanfaatkan. Terus dimasukkan Putri ini ya. Saya tadi sudah coba ya keliling satu persatu ya perhatian kalian dari segi pemasangan Adobe Premiere sama Adobe Audition. Saya rasa sudah cukup air dan bisa ya. Yang berikutnya adalah sesi presentasi. Jadi presentasi dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk Adobe Premiere, terus yang kedua khusus untuk kelompok 4, jadi dia membahas yang Adobe Audition. Jadi nanti kita saja. Oke, ya dia kelompok 2 dulu, Nasal sama Linda ya. Saya semua mata terjun di depan ya, fokus ke depan. Materi presentasi. Silakan untuk berdua mulai presentasinya. Siapkan dan buka file video yang ingin diedit atau dipotong. Untuk memotong video yang sudah ada di timeline, gunakan tanda tool yang ada di toolbox. Arahkan kursor video yang berwarna kuning dengan garis merah ke bagian video yang akan dipotong. Berikut kami tampilkan project yang telah kami hasilkan. Halo adik-adik, ingat yang saya beri? Cara ini bekerja bareng mereka. Ini saya mau ulang saya bagian bersama sama masa kepada saya. Iya, siap nanti saya. Oh ya, kalau saya akan ujian sebenarnya. Berkulit, beda-beda praktis, atau belajar. Siap, makasih ya. Kasih plus dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saja presentasi pertama kita sudah lalui. Oh ya, kalau mas Sudah siap. sudah siap. Ya. Oke, kita lanjut sedikit dulu karena sudah lemes. Ayo sekarang kita semua. Oke, sekarang permainannya ya saya akan melakukan ini ya SPG tentang ular, cacing, baca. Ya, kalau saya bilang ular, maka jawabannya diikuti dengan tangan panjang. Kalau saya bilang cacing, ya pendek. Terus kalau saya bilang semut, Kecil. ya kecil. Terus kalau saya bilang gajah, besar. Bisa? Coba gajah. Gajah. Cacing. Sekarang kebalikannya. Kalau saya bilang ular, kan tadinya seperti ini panjang. Jadi pendek. Ular Pendek. semut Besar. ya semut kecil. Tangannya besar. Ular panjang, tangannya pendek. Gajah Besar. cacing Panjang. Pendek.
Untuk langkah pertama yaitu membuka aplikasi Adobe Audition dengan cara klik install, lalu Adobe Audition juga download. Ini adalah tampilan awal dari software Adobe Audition. Untuk mulai rekam pada track 1 pastikan berada pada track S, pilih inputan 0 karena stereo belum aktif, maka setting audio dan voice setup. Untuk memulai recording di Adobe Audition, pada menu list SID, klik Control Panel, pada jendela Direct Sound, pastikan device input aktif, pilih hardware, lalu klik OK. Berikut kami tampilkan project yang telah kami hasilkan. Cutie, entah kenapa aku lihat hari ini kamu kelihatan cantik banget deh kayak Asli. Masa sih? Iya, BTW boleh pinjam duit nggak 100 saja, nggak pergi kuota. Di depan aku bayar deh. Oke ya, aku transfer ya. Makasih Cutie, Hollywood yang nanti kamu memang sahabat terbaik deh, Uns. Oh iya, kamu ingat kan kalau Apa nanti utang? Ya ampun, duitnya gitu aja saja kita hidup aja kalian kamu dapat begini duitnya padahal nggak duit kayak mana ya ada uang masa harus balik bukan tak ada bilang nggak ada uang saya dari belum dapat ini mah harus dari sini nanti juga dibayar mas apa kayak gini mas apa bayar kami ini mas tidak punya bilang tadi kan dari kami ada di orang masa apa aja nggak semua bayar padahal itu jual aja kan jual jual masih itu ya itu setiap kali apa bayar kalau saya sendiri yang kalau kami jago kan lagi banyak banyak nggak usah dari nanti itu sebetulnya ya tapi kan bisa kalau banget. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah presentasi ini bagian akhir. Jadi silakan diambil HP-nya dulu untuk melakukan post-test. Jadi setelah ada materi, setelah teori, kemudian praktek, saya di sini mau mengadakan post-test dulu setelah kegiatannya. Dimana ada peningkatan ya dari segi kualitas dari jawaban yang pertama tadi yang bertes, terus kemudian menginjak ke post-testnya. Silakan buka. Jawabannya sudah ada di jawaban yang selesai. Yang selesai di sini Novia, Naswa, Elatul, Nisa, Lihatun, Lia, Putri. Masih ada yang salah satu. Yang kelima, ya dari banyaknya nggak bisa di soal nomor 5 ini. Ya, 8, 9, atau ada 90. Silakan sekali ke depan. Sebentar adanya sebentar. Oke, di sini kalian saya akan melakukan penilaian sikap. Ya, dari awal sampai akhir tadi sikap kalian sudah bagus, lumayan ya. Sudah nggak ada yang pakai bahasa Jawa, apalagi celometan. Bergurau di kelas saya sudah berkurang. Nah, ini sudah merupakan perubahan cara yang lebih bagus dari yang kemarin. Terus di sini untuk pengetahuan dari kalian sudah melakukan pretest, di mana pretest tadi masih banyak yang salah juga. Kalau rata-rata jawabannya sekitar 57,5. Terus setelah itu, setelah ada materi, setelah praktek, saya dengan post test, ternyata ini sudah ada kenaikan antara 90%. Jadi rata-rata nilainya sudah bagus. Jadi lumayan lah, sudah ada peningkatan 34%. Lumayan. Oke, terus yang berikutnya dinilai keterampilan. Ya, kalau tadi sudah menilai reading dari penggunaan aplikasi, sikap awal, kemudian penggunaan apa tadi Adobe Audition sama Adobe Premiere sudah cukup baik. Jadi saya rasa di sini saya sebutkan kalau nilai keterampilan sudah bisa dikategorikan baik. Tadi kesimpulan, siapa yang membacakan kesimpulan? Kesimpulan pertama,
kesimpulan dirinya jangan mau baik. Novel Kesimpulan kedua, Education memberikan fasilitas perekaman suara sampai dengan 128 track hanya dengan satu sound card. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi seorang sound editor untuk berekspresi lebih jauh. untuk kesimpulan berikutnya, Silvi. Kesimpulan keenam, Adobe Audition merupakan multi-track digital audio recording yang berfungsi sebagai editor bahasa dengan fasilitas pengolahan audio suara. Dengan aplikasi Adobe Audition, pengguna bisa melakukan perekaman suara, editing kualitas suara, menambah efek suara, menggabungkan berbagai track suara menjadi satu track, sekaligus menyimpan proyek dengan berbagai format. Adobe Audition banyak digunakan oleh berbagai pengguna, di antaranya musisikan, rekording, produser, stasiun radio, dan jurnalistik. Tentang kegiatan kita hari ini, tadi di pendahuluan kita sudah ada melalui pendahuluan dari mulai salam, baca doa, kemudian ada motivasi, kalian tadi sempat melihat tayangan video YouTube tadi ya, berupa tadi piagam tentang YouTuber tadi. Terus kemudian setelah ada postais juga di kegiatan inti, nilai juga sudah praktek, terus demonstrasi juga ya disitu menggunakan software Adobe Audition, terus praktek menggunakan Adobe Premiere juga. Terus saya juga tadi sempat membuat file presentasi. Nah, file presentasi dari file PPT ya, dari PowerPoint. Terus kemudian di terakhir tadi juga sempat kesimpulan membacakan presentasi. Ya, dari presentasi tadi ada 2 kelompok, terus karyanya juga sudah ditampilkan, sudah kita lihat bersama. Terus dari sini tidak lanjut. Setelah kalian melakukan post-test tadi, di awal ada pretest, kemudian di akhir ada post-test ya. Dari post-test tadi Pak Alessi sudah menampilkan ada beberapa project di situ atau mungkin pertanyaan yang sempat tidak bisa terjawab, terutama di soal nomor 5 tadi. Ada 3 jawaban yang salah tadi masih ada. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau di sini yang masih di bawah KKN tadi ada yang masih di bawah, ya. Jadi ada pertanyaan. Jadi nanti tugasnya untuk yang standar sama yang di atasnya dia memberikan pertanyaan siswa atau teman-teman yang ranking. Jadi yang masih nilainya di bawah KKN harus ada remedial. Yang bimbing siapa? Yang bimbing adalah siswa yang nilainya di atas KKN, ya. Terus tidak lanjut. Nah, ini untuk materi selanjutnya. Nah, ini tugasnya untuk yang remedial tadi. Gimana yang remedial? Silakan membuat KPT sama seperti kalian buat KPT tadi. Jadi membuat project baru berupa recording, kemudian di situ dimasukkan atau dipadukan dengan video. Dari video tadi dilakukan mixing. Dari mixing digunakan untuk materi 3.9. Jadi materi minggu depannya. Jadi materi 3.9 adalah mereview video audionya. Jadi tampilan teman-teman tadi juga presentasi kalian review, gimana formatnya, gimana kelebihannya, direview dulu. Belajar mereview diri sendiri dan belajar mereview hasil karya temannya. Jadi nanti dari kesalahan temannya kalian bisa banyak belajar. Biasanya kita belajarnya dari situ. Oh, video ini ternyata gagal di sini. Oh, suaranya kurang bagus. Oh, masih ada noise. Nah, itu nanti di pembelajaran 3.9 kita akan bahas. Ya. Ya, untuk mengakhiri silakan dibaca dipimpin doa dulu. Siapa yang berdoa? Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kemudian pesan saya terakhir nanti sebelum pulang tolong perhatikan ya. Kursinya dimasukkan, terus
di kaca-kaca itu dirapikan juga. Kalau bisa dilepas saja nggak apa-apa, bisa dirapikan dulu lah. Tas-tasnya terus kemudian barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan di kelas plastis nanti pulang kalau sendiri tinggal di sini. Ya, terima kasih. Sekian dulu. Oh iya, ada ini dulu kan sudah ada namanya. Ya, jangan lupa bambunya dirapikan. Terus terakhir dari sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.